kabar antum hari ini? Semoga kabar antum bersama keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Bu Titin di ruang kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok. Antum, apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan pokok dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang letak gagasan pokok. Letak gagasan pokok yang pertama adalah deduktif. Yang kedua, induktif. Yang ketiga, campuran. Deduktif adalah gagasan pokok yang terletak di awal paragraf. Induktif adalah gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf. Sedangkan campuran adalah gagasan pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Ibu kasih contoh ya, yang kalimat deduktif. Ini ada sebuah cerita, silahkan antum simak ya. Kelinci memang hewan yang lucu, menggemaskan dan penurut. Jika dipelihara dengan baik, ia akan menjadi hewan yang jinak, lembut, dan menuruti perintah majikannya. Dari 8 ekor kelinci peliharaanku, ada 2 yang paling lucu, yang kami namai Mini dan Miki. Tahukah antum, dalam cerita ini, manakah yang termasuk gagasan pokok? Ada yang tahu? Ya, antum hebat. Karena ini deduktif, maka gagasan pokoknya terletak di mana? Ya, di awal paragraf. Maka di sini yang termasuk gagasan pokoknya adalah kelinci memang hewan yang lucu, menggemaskan, dan penurut. Biasanya deduktif ini memiliki pola dari umum ke khusus. Ingat ya, kalau deduktif itu pola kalimatnya adalah dari umum ke khusus. Selanjutnya, induktif. Kevin tidak pernah lelah dalam menghafal Al-Quran. Setiap hari ia selalu menambah hafalannya ayat demi ayat. Yang ia pikirkan adalah bagaimana caranya agar mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Karena bagi Kevin, menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah cita-citanya. Di cerita ini, coba antum perhatikan manakah yang termasuk gagasan pokok. Nah, karena ini adalah induktif, maka gagasan pokoknya pun akan terletak di mana? Ya, di akhir paragraf. Induktif adalah gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf. Nah, berarti di sini yang termasuk gagasan pokoknya adalah Kevin menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah cita-citanya. Nah, biasanya kalimat induktif ini membentuk atau memiliki pola dari khusus ke umum. Contoh campuran.
Hari ini Natisa sangat bahagia. Hari ini adalah pertama kali masuk sekolah setelah belajar di rumah kurang lebih 5 bulan lamanya karena efek pandemi COVID-19. Natisa berangkat bersama Abi. Sesampainya di rumah, langsung menyapa bapak, ibu guru, dan teman-teman lainnya dengan perasaan senang. Hati Natisa semakin bahagia pada saat bapak atau ibu guru mengumumkan siswa yang datang lebih awal ke sekolah dan memanggil namanya. Alhamdulillah mendapat bingkisan. Hari ini menjadi sangat spesial bagi Natisa. Ya, coba antum perhatikan ya, mana yang termasuk gagasan pokoknya. Karena ini adalah campuran, maka sudah pasti ya, gagasan pokoknya akan terletak di awal dan di akhir. Maka di sini gagasan pokoknya adalah hari ini Natisa sangat bahagia dan sangat spesial. Sudah paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi gagasan pokok. Fungsi gagasan pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, ketika antum sudah memahami inti suatu bacaan, maka bagi antum akan mudah dalam mengembangkan paragraf. Sehingga dalam satu paragraf terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Selanjutnya, cara menemukan gagasan pokok. Nah, bagaimana caranya agar antum mampu menemukan gagasan pokok dalam suatu paragraf? Yang pertama adalah bacalah dengan cermat. Kita tidak perlu membaca fokus keseluruhan dari sebuah bacaan. Gagasan pokok adalah pokok bahasan sebuah paragraf, sehingga kita hanya perlu mengetahui apa yang dibahas dari paragraf yang kita baca. Dengan cara apa? Memilah mana kalimat yang tidak menjelaskan kalimat lain. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Nah, setelah antum membaca sebuah paragraf tersebut dengan cermat, maka antum akan mengetahui maksud isi dari bacaan tersebut, sehingga kita dapat mengetahui letak dari kalimat utama sebuah paragraf. Pada umumnya, kalimat utama terdapat di awal atau di akhir paragraf. Namun, kalimat utama tidak selalu menjadi kalimat pertama sebuah paragraf ya. Alhamdulillah, hari ini kita telah membahas tentang gagasan pokok. Sampai bertemu kembali di ruang kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.